Hai and welcome to The Flick bareng gue Rabi dan di belakang kamera ada Hani. di program Movie Talk. Movie Talk adalah sebuah program di mana kita akan mendiskusikan dan membahas satu film yang sudah kita tonton pastinya. Pada episode kali ini kita nonton apaan? Blue Beetle. Blue Beetle dari DC. Akhirnya nih Han, DC ngeluarin superhero lagi nih. Sebelumnya itu film The Flash. Kalau kamu nonton The Flash, bukan Batman ya? Bukan, Batman ada The Flash. Ntar mungkin kita bikin movie talk-nya kali ya, Han ya. Iya. Nah, jadi istilahnya Blue Beetle ini film DC pertama setelah di-reset. Karena The Flash itu ceritanya mereset semua DC Universe yang udah ada. Oke. Sebelum kita lebih lanjut, kita akan buka dengan sinopsis. Sinopsis akan dibacakan oleh Hani. Hani, silakan. Untuk sinopsis dari cerita Blue Beetle ini akan menjadi pahlawan super pertama dari Amerika Latin nih. Karena di karakter superhero DC baru pertama yang ada Amerika Latin. Filmnya juga menceritakan tentang anak muda bernama Jaime Reyes. Dia tiba-tiba mendapat kekuatan super setelah disengat seekor kumbang alien berwarna biru bernama Scarab. Nah, dengan kekuatan diperolehnya itu, Jaime dan keluarganya justru menjadi terancam kehidupannya karena Code Company ingin mengambil Scarab yang ada dalam tubuh Jaime. Itu dia sinopsis singkatnya. Jadi ceritanya mah tentang anak muda terus disengat Blue Scarab jadi superhero. Iya. Inti simpelnya mah itu. Tapi di sini dia belum nyelamatin dunia Iya, ya. belum. Dia masih nyelamatin diri sendiri. Iya, masih konflik dengan personalnya sendiri. Iya. Nah, itu dia sedikit sinopsisnya. Sekarang gue lanjut dengan sang sutradara. Jujur, sutradaranya ini aku belum pernah nonton sih film-film beliau. Namanya itu Angel atau Engel Manuel Solo. Beliau baru bikin beberapa film nih. Contohnya Charm City Kings, La Granja, Dinner Party, dan jujur aku belum nonton sih film-film beliau. Dan jujur Han, awalnya aku kaget sih kenapa beliau yang dipilih jadi sutradara film ini, karena jujur film-filmnya pun aku belum banyak yang dikenal gitu. Cuman yang kita tahu, kita searching, kalau dia tuh emang keturunan lahir di Puerto Rico ya. Iya. Jadi benar-benar kental dengan Latino gitu ya. Iya, mungkin emang benar-benar mau dibuat selatin mungkin nggak sih? Iya, bisa jadi sih. Itu dia sedikit info dari sang sutradara, karena emang dikit banget infonya sebenarnya. Kita tahu. Nah, selanjutnya para pemainnya. Yang pertama ada Solo Mariduena. Nah, kok dia tahu dia itu di Cobra Kai, ada di Netflix series tentang Karate Kid. Jadi kayak istrinya sih setelah Karate Kid dibikin lagi lah Cobra Kai. Oh, aku nggak nonton sih yang itu. Ya ada sih di Netflix. Terus ternyata dia juga pengisi suara di The Boys, Diabolical. Ingat nggak The Boys yang superhero yang... Oh, yang itu. Oh, dia. Dia pengisi situ. Ada The Boys Diabolical itu kayak kartunnya lah. Versi kartunnya, terus dia pengisi suaranya juga di situ. Oh, Keren sih. Selanjutnya ada Bruna Marquezine. Jujur, aku cuma tahu dia itu pacarnya Neymar. Nggak tahu sekarang masih atau enggak. Dia itu pacarnya Neymar, tapi film-filmnya aku nggak tahu. Aku cuma tahu, oh ini kan pacarnya si Neymar. Oke, dia Brazilian actress. Ya, Brazilian actress. Neymar juga dari Brazil kan. Iya. Pemain bola. Nah, selanjutnya itu ada George Lopez. Pasti Hani pernah nonton Adventure of Shark Boy and Lava Girl. Jadi siapa? Dia yang jadi gurunya. Tahu nggak sih yang mesin kelihatan mukanya doang? Sorry. Yang yang kata muka jadi jahat. Di ceritanya itu dia yang jadi salah satu yang jahatnya. Oh, itu dia. Dia. Oh. Dia itu ikonik banget sih dulu film Adventure of Shark Boy and Lava Girl. Dia kok beda banget ya mukanya ya? Mirip kok Han, masih mirip kok. Iya. Masih mirip, mungkin masih karena sama-sama. dia udah banyak ada jenggot. Iya, kan kalau Adventure of Shark Boy and Lava Girl kan kita pas SMP, SD. Iya, itu film juga udah lama banget. Udah lama banget lah. Cuman aku tuh masih melihat dia di mana? Masih melihat sosok mukanya gitu masih samar-samar gitu. Aku nggak nge loh. Dia yang jadi Uncle Rudy. Iya, misalnya nggak nge kalau kamu nggak ngomong. Iya. Terus dia juga pengisi suara di Smurf, dia yang jadi yang grouchy Smurf. Lalu dia juga main juga di film komedi namanya Balls of Fury, itu film komedi sih. Nah, selanjutnya ada pemain yang baru aku lihat juga, Belisa Escobedo yang jadi adiknya Millie. Dia itu sempat main di Hocus Pocus 2. Hocus Pocus 1 itu aku nonton. Cuman yang kedua aku belum nonton sih. Oke. Nah, terus selanjutnya ada Raul Trujillo. Aku tuh
kenal dia, dia tuh sering banget main film sebagai Indian ya, bukan India, Indian gitu. Dia tuh kayak pernah main di Riddick, Chronicle of Riddick, terus Cowboy and Alien, Dia tuh Frankenfish. ayahnya bukan sih? Iya, ayahnya. Ayahnya Si Jaime. Jaime. Heeh. Iya tahu, aku ngiranya juga dia Indian. Iya, dia tuh sering banget dapat peran-peran Indian tahu. Oh. Cuman di sini dia jadi orang Meksiko. Iya. Masih mirip-mirip lah. Ya, masih mirip-mirip lah. Oke, tadi kita udah bahas hipnosis, sutradara, pemain, dan selanjutnya adalah pembahasan POI nih, Han. By the way, kalau bagi yang mau nonton, skip aja bagian ini ya, karena ini bakal spoiler alert. Oke, yang pertama, mungkin aku tadi udah sedikit bahas ya, Han. Kalau ini adalah sebuah film setelah DC Universe di reset. Karena yang seperti kita tahu tuh, DC itu kan punya problematik ya, enggak dari produsernya, enggak dari para pemain-pemainnya, itu banyak banget yang bermasalah kan. Iya. Nah, akhirnya DC melakukan langkah besar di mana dia pengen meriset dari nol DC Universe-nya. Jadi dia tuh pengen ngebikin suatu awalan yang baru. Jadi kayak vibe baru lah. Vibe baru sebagai James Gunn yang jadi kepala keproduksinya. Iya. James Gunn ini yang sutradara di Guardian of Galaxy. Guardian of Galaxy Sama berapa? Suicide Squad kalau nggak salah, yang The Suicide Squad. Oke. Nah, makanya ini tuh jadi kayak fresh start lah buat DC. Buat apa ya? Dia tuh pengen buat sebuah Marvel Universe juga. Tapi kan kalau Marvel Universe kan lebih rapi kan. Iya. Kalau DC itu berantakan banget, parah sih. Iya. Jadi satu film dengan satu film yang lain tuh kadang suka berantakan, suka nggak nyambung gitu. Nggak bisa ditarik ulur gitu loh. Iya, nggak bisa dikeluar. Kalau Marvel kan dari awal, dari film Iron Man nih, Iya. sampai Infinity War tuh masih nyambung nggak sih? Iya, mereka ditarik-tarik. Ditarik-tarikin gitu, nyambung. iya gitu. Dan DC tuh pengen mencoba hal itu di sekarang ini. Oh. Gitu. Makanya sih ini kayak menarik banget buat aku karena aku tuh penggemar DC dan juga penggemar Marvel. Oke. Aku bukan orang yang suka ngebanding-bandingin lebih bagus DC atau lebih bagus Marvel. Karena buat aku ya dua-duanya ini punya interest point yang berbeda aja sih. Nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek gitu. Semuanya punya point of interest beda-beda. Walaupun mesti kau bilang film Marvel pun tidak semuanya bagus. Dan juga film DC tidak selamanya jelek gitu. Walaupun memang yang terakhir, yang The Flash kan, itu film secara cerita bagus, tapi secara CGI efek tuh berantakan banget. Oh, kenapa tuh? Karena aku nggak tahu alasannya kenapa bagian produksinya, karena jelek banget sumpah, efek dan CGI-nya. Beda banget sama Blue Beetle ini sih. Jauh banget bedanya. Gitu. Terus selanjutnya, tadi kamu udah bahas, ini jadi superhero Latin pertama yang dibikin live action dari DC. Emang sebelumnya pernah yang nggak Kalau live DC, setingat aku belum ada. Kan biasanya tuh DC ya, itu Batman, action? Ya. Superman, terus Aquaman udah pernah, Wonder Woman, The Flash, Cyborg, ya udah original member of Justice League aja. Oh, nggak pernah. Iya sih, nggak pernah bahas yang lain ya. Yang pernah bahas yang lain, Manhunter pun nggak ada. Seingat aku tuh Green Lantern ada. Nah, dengan datangnya Blue Beetle ini buat aku ya jadi sebuah nafas baru gitu. Iya. Biasanya kadang aku bosan karena Batman tuh diganti lagi, dibikin lagi, gitu. Superman juga ya beberapa kali kan recast gitu. Dan ya udah buat aku sih Blue Beetle tuh jadi nafas baru lah buat DC gitu. Iya, bener-bener sih. Walaupun jujur, aku emang penggemar Marvel. Mungkin Iya, karena iya. aku belum banyak nonton DC ya. Jadi aku jokesnya tuh masih dapat Marvel. Oke, Kayak, oke. tapi film Blue Beetle ini dia tidak sedark film-film DC yang lain. Yes. Tapi buat aku pribadi still don't get the jokes lah gitu. Kayak aku masih belum dapat jokesnya Iya, gitu. iya, Saya lucu cuman kayak ya udah gitu. Aku setuju sih Han, karena jokesnya emang tipis-tipis sih sebenarnya, Iya. cuman ya lucu gitu, nggak sampai ngakak online gitu sih. Iya, bener. Mungkin kalau Marvel kan kayak ngakak banget. Ngakak banget ya, kalau Iya. ini ya jokesnya tipis-tipis lah gitu. Cuman nyambung yang kamu, aku sama sekali tidak merasakan film DC di sini loh. Iya, aku Iya, karena aku ngebandingin dengan film-film DC sebelumnya ya. Iya, bener. Kalau di DC sebelum itu yang vibe-nya yang gloomy, yang dark, ini benar-benar family banget ini mah. Iya, kayak ceria aja. Ceria aja gitu, maksudnya mostly ceria gitu dan nggak apa ya,
dari segi color grading pun nggak separah Batman gitu ataupun Iya. Superman dan yang lain-lain gitu. Kalau Batman yang terakhir tuh yang baru. Wah, itu yang kan Robert Pattinson banget. dark bangetnya kerasa gitu. Iya, dark That's banget. DC gitu kan. Tapi ini aku sama sekali tidak merasakan vibe itu sih. Iya, di sini tuh tapi agak nanggung sih kayak Marvel tapi bukan Ya, Marvel, iya, benar-benar. kayak DC tapi juga bukan DC. Jadi ya di tengah-tengah lah ya. Iya, di tengah-tengah. Ya Atau mungkin si pihak DC itu pengen bikin market baru gitu kan. mungkin. Karena kalau selamanya ini dia selalu bikin dark ya emang marketnya lebih kecil kan. Iya. Kalau misalkan yang vibe-nya kayak gini dari anak kecil sampai dewasa pun bisa menikmatin. Iya, bener-bener bisa enjoy lah. Bisa enjoy walaupun emang mengurangi sisi DC-nya sih. Iya, bener sih. Cuman bagus banget sih, masih bagus lah dari segi cerita segala macam. Iya, bagus sih. Cuman menurut aku tuh pace-nya agak lama. Iya. Tapi mungkin aku wajar karena ini kan film pertama ya, Blue Beetle. Jadi mungkin pengenalan karakter nggak sih lebih diutamain. Iya, benar. Karena ini baru muncul dan banyak orang, dan aku yakin banyak orang yang nggak tahu dengan Blue Beetle gitu ya. Iya. Kecuali kalau emang baca komiknya DC atau nonton kartunnya DC pasti tahu lah Blue Beetle itu siapa. Iya. Cuman bagi orang awam yang cuman sekedar nonton pasti nggak tahu nih Blue Beetle siapa. Makanya kayaknya butuh waktu untuk lebih memperkenalkan lah karakter ini ke penonton yang baru sih. Iya, bener sih. Karena mungkin ya emang itu sih mereka mencari market baru gitu. Iya. Cuman karena aku lebih banyak nonton film Marvel dibanding DC tuh aku agak compare sih. Oh iya, Maksudnya oke. kayak ini tuh kayak Iron Man, Iron Man, kayak Ant-Man, ya nggak sih, Iya, serangga, campur Spider-Man, gitu-gitu, jadi kayak ya campur-campur lah gitu, karena baik ilmiahnya kan. Kalau aku setuju, ya. Tapi kalau aku tuh vibe-nya lebih ke Iron Man sih. Iron Man, Oh, iya, karena mayoritas Iron Man ya vibe-nya ya. Spider-Man sama Ant-Man dikit-dikit lah gitu. Iya, karena dia punya yang apa sih kayak Tampilan visual. Hajida. Kalau saya namanya Hajida kan. Kalau Itu si- kayak Jarvis-nya Iron Man. Jarvis, iya, kayak Heeh. Jarvisnya Iron Man. Bener. Cuman yang ini versi Iron Man lebih lebih muda dan lebih Iya, dan ceria. nggak, maaf banget, tapi nggak sepinter Tony Iya jauh lah, Stark. iya. Dia kan emang bukan yang jenius kan sebenarnya. Iya, maksudnya dia kayak dia tuh ya udah karena dia kena aja gitu. Iya, Tapi lagi dia- suwe aja sebenarnya. Iya, suwe aja. Lagi suwe aja gitu. Kalau yang lainnya kan emang pinter, maksudnya gini dari Iron Man, Ant-Man, Batman. Spider-Man, itu kan pinter-pinter kan. Iya, ya Jadi jenius ilmuwan lah. Iya, Kalau itu ya Batman juga pinter kan. iya, Ada makanya Batman. mungkin di sini dia nggak bisa mengendalikan kali ya. Iya. Bingung Karena penyesuaiannya. dia benar-benar baru banget gitu, baru banget jadi superhero ceritanya. Mau jadi superhero kan. Dan dia nggak tahu apa-apa, maksudnya dia bukan sesuatu yang direncanakan. Iya, gitu. bener. Semua itu emang lagi sial aja dianya Iya, gitu. dia lagi sial aja sih. Nah, bahas-bahas dia lagi sial. Heeh. Di sini tuh ada scene yang aku nggak terlalu suka sih sebenarnya. Yang mana tuh? Karena jadi kan si Jaime ini kan dikasih sama Jenny Court kan, dikasih si Scarab itu kan. Nah, dia tuh udah diamanahin untuk jangan dibuka. Nah, si Jaime ini tuh udah baik, dia nggak mau buka, dia nggak berambisi untuk membukanya, tapi keluarganya yang maksa-maksa gitu ya, kayak maksa-maksa dia untuk membuka, Iya, dia iya. buka, terus ya udah gitu, terus kegigit, dia yang kegigit, terus keluarganya tuh kayak yang panik-panik gimana gitu kan. Terus menurut aku ya emang keluarganya harus, di sini kan keluarganya perannya nolongin banget kan. Kalau menurut aku ya lo emang harus nolongin karena justru karena keikut campuran lo itu si Jaime itu bisa jadi kayak gitu. Iya, ya nggak sih? bener, setuju Jadi sih. justru yang menjadikan dia Blue Beetle tuh adalah keluarganya Dengan sendiri loh. Iya, dia juga nggak mau buka. Dia nggak mau buka, dia udah amanah kan. Iya, udah amanah. Mungkin itu yang membuat dia, kenapa dia yang dipilih sama Scarabnya kali ya? Karena dia punya hati yang bersih. Bisa jadi sih, yang tulus lah gitu. Yang menurut orang. tulus. Nah, itu juga sih aku mau namain sih, karena dibandingin film DC sebelum-sebelumnya kayak Batman, Superman, Wonder Woman, dan Cyborg dan Green Lantern, Blue Beetle tuh kental di keluargaan gitu. Iya, Bener-bener kental banget di keluargaan. Tapi tuh keluarganya terlalu ikut campur. Iya. Iya, aku nggak suka aja di situ. Cuman at least itu yang bikin beda dibanding film DC yang lainnya sih. Iya, Kayak Batman kan nggak punya orang tua. Iya.
Terus si Cyborg dia punya problematik sama ayahnya. Terus Superman juga dia punya ayah angkat, terus ya begitu-gitulah, nggak terlalu dijelasin lah gitu. Iya. Jadi buat aku ya justru itu sisi yang bikin beda gitu. Iya, karena dia bahas keluarganya. Bahas keluarga banget gitu. Dan aku suka karena aku nggak ngerti ya, mungkin ini sebuah tradisi kayaknya kalau orang-orang Meksikan gitu yang yang istilahnya imigran ya. Iya. Imigran gitu kayaknya rasa kekeluargaannya itu kenceng banget nggak sih? Iya. Dan aku ngerasain di film ini gitu. Kayak Koko tahu. Ya, feeling Koko gitu. Iya Iya, kan? bener. Iya bener, aku juga ngerasa Kokonya kerasa banget ya. Tapi berarti kayak ikut campurannya juga kuat. Iya. Cuman itu sebenarnya kan nolongin kan. Tapi mereka memang harus nolongin sih. Iya, kan harus nolongin karena itu gara-gara keluarganya sendiri kan. Iya, mungkin aku nggak terlalu suka dengan kayak ikut campuran keluarganya kali ya. Jadi aku ngerasa kayak ya emang lo harus nolongin. Iya, benar sih. Oke. Terus overall aku suka dengan actionnya dapet sih Yan. Iya. Actionnya dapet. Terus yang paling penting grafiknya sangat memukau sih, memanjakan mata nggak sih? Iya, keren sih. Kalau aku bandingin sama film The Flash, ini jauh lebih bagus, jauh lebih baik dari segi editing segala macam. Karena tadi mungkin Hani belum nonton The Flash ya, makanya ntar kita nonton ya movie talk The Flash. Oke. The Flash itu seancur itu loh. Kalau betul tuh rapi, bener-bener nggak kerasa CGI-nya nggak sih Yan? Iya sih kayak Lebih rapi real, lah gitu, iya, lebih iya, real bener. gitu. Iya bener-bener sih. Dan aku ngerasa project Blue Beetle ini nggak terburu-buru bikinnya gitu. Emang kalau The Flash buru-buru? Ntar kamu harus lihat deh. Kamu harus lihat deh separah itu Mungkin gitu. dikejar target. Mungkin. Jadi aku ngerasa kayak Blue Beetle ini benar-benar nggak terburu-buru, benar-benar detail, benar-benar sesuai dengan kemauan James Gunn lah itunya. Karena film sebelum-sebelumnya ada Justice League itu ada ikut campur sama produsernya, sama Warner Bros-nya gitu. Itu yang bikin rada berantakan segala macam. Dan aku lihat di sini ya ini James Gunn gitu. Itu makanya sih. Guardian of Galaxy. Iya, ada Five Guardian of Galaxy-nya gitu. Cerah sih. gitu loh, apa sih color Iya, grading man lebih warming nggak sih? Iya, Lebih color warming. benar. Terus yang aku suka juga ya, jadi ketika dia kan di sini nih tuh ada yang dia akhirnya si Jaime tuh menyatu dengan Hajidanya, kayak Jarvisnya lah. Iya, Jarvis Terus di itu. situ ketika dia udah menyatu, justru di situ tuh si Hajidanya tuh ngomong bahasa Latin. Oh iya. Iya nggak sih, jadi kayak kesannya memberikan kesan bahwa penegasan bahwa ini mereka udah jadi satu nih. Iya, benar-benar. Kayak mereka udah sefrekuensi, pemikirannya udah sefrekuensi, udah menyatu aja gitu dalam tubuhnya ya nggak sih? Dan yang paling kerasa itu ketika yang pas si Jaime, Iya. Jaime kan? Jaime nggak sih? Jaime, aku juga Nggak lupa. tahu, Iya. karena dia namanya tulisannya Jaime, tapi bacanya Jaime. Baca Jaime, orang Latinnya Yang ngomongnya. pas udah ngelawan si Letnan itu, terus mau ditusuk. Oh iya. Tapi yang ngeberhentiin si Hajida. Iya. Padahal di awal-awal Hajida yang pengen ngebunuh-bunuhin orang. Iya, ngebunuh-bunuhin. Tapi ketika udah mereka nyatu, dia tahu sebenarnya apa keinginan si Jaime ini. Iya. Dia karena tahu. Di awal pas Hajidanya justru mau ngebunuh, terus karap dalam tubuhnya, justru si Jaime-nya yang kayak enggak, kita bukan pembunuh. Iya. Gitu. Jadi pas udah kekoneksi, si Hajida ini tahu, Iya. ternyata Jaime itu bukan seorang pembunuh. Dan dia nggak mau ngebiarin si Jaime ini jadi seorang pembunuh. Iya, Itu bener. sih keren banget Iya sih. Jadi ada koneksinya gitu lah. Ya ada koneksinya, dan menurut aku kayak dikasih lihat kalau emang Scarab ini kan katanya nggak bisa dia nggak bisa berinang di setiap di sembarang badan kan. Dia milih kayak kan. Dia milih. Nah kayak emang dia milih Jaime karena Jaime yang punya ketulusan ini menjadi seorang superhero nggak sih? Iya, bisa Iya. jadi. Duh, ini dia masih belum jadi superhero sih sebenarnya. Iya masih belum sih. Masih belum Maksudnya sih. dia dapat Baru dapat kekuatan kekuatan, inilah gitu. Dia masih mengurusi konfliknya sendiri gitu. Iya, dia masih sibuk dengan badannya sendiri. Iya gitu. Cuman aku suka sih dia ada karakter development lah. Iya. Yang tadinya dia bocah biasa, nggak tahu apa-apa, lulusan prahukum, tiba-tiba jadi seorang yang punya kekuatan super, dan dia belajar untuk menguasai kekuatan itu Iya. gitu. Itu aku suka sih. Terus kekuatan pikiran dia kuasain. Makanya pas kamu bilang fasenya lambat, iya aku setuju. Cuman justru kalau terlalu cepat malah jadi buat aku kayak terburu-buru jadinya. Iya. Karena kita tuh pengen diperlihatkan proses perkembangan karakter development si Jaime ini. Iya, aku juga awalnya mikir, aduh lama-lama agak-agak ngantukin Iya, ya di iya. awal gitu. Tapi pas di ending-ending aku mikir, oh
enggak, ini justru perlu. Iya, bener. Jadi untuk kalau ada Blue Beetle 2 tuh udah mantep gitu Iya, loh. dia- Karakternya nggak ujuk-ujuk aja. Bener sekali. Aku suka sih dengan karakter development yang dikasih gitu. Nggak terburu-buru sih, An. Itu sih paling penting. Terus paling ini sedikit kali, musiknya sih, An. Musik-musik Latina gitu. Ah iya ya. Iya, vibe-vibe Latina gitu ya. Mungkin kayak gitu ya, aku rasanya sih. Yang aku suka lagi nih, Han, ya. Mereka ini mau, apa ya, kayak at least sekilas nyebut superhero yang lain. Karena gini, contoh gini. Di Blue Beetle ini, mereka ngomong Superman. Mereka nyebut Batman. Oh iya. Nah, iya. kalau film DC sebelumnya itu stand alone. Jadi bener-bener Kayak punya hidup masing-masing. banyak hidup aja. masing-masing aja gitu. Kalau di sini enggak, dia itu justru pengen, karena ini memulai, dia pengen memulai dengan apa ya, bikin apa ya, celutukan-celutukan gitulah gitu tentang ada Batman di Gotham, Superman di aku lupa di toko Sindiapolis kalau nggak Iya salah. iya dia ngomong. Gitu. Jadi kayak indikasi kayak wah dia bakal bisa jadi kemungkinan kerjasama nih. Iya. Ketemu bener-bener. Batman, ke Superman, The Flash gitu. Iya. Kayak Marvel sih. Ya, dia pengen jadi kayak Marvel gitu. Jadi nanti kalau suatu saat disambungin tuh nggak aneh. Iya, nggak seaneh Justice League. Oh, ya Justice League aneh itu ya. buat aku karena Justice, kalau Marvel ini sedikit bahas intermezzo ya. Kalau Marvel kan kita dapat filmnya Iron Man dulu, Thor, Captain America, sama Hulk beberapa kali lah. Nah, jadi ketika dia Avenger, mereka tuh dikumpulin. Jadi 4 cerita ini dikumpulin jadi satu di Avenger. Oh iya. Film Iron Man, Thor, Captain America, sama Hulk kan. Nah, kalau Justice League itu baru filmnya Batman sama Superman. Ujuk-ujuk ada Cyborg, ada Wonder Woman, ada The Flash gitu. Iya terlalu ini sih. Ya gara-gara aku nggak ngerti kenapa mereka terburu-buru pengen banget ngejar Avenger. Terlalu terburu-buru. Iya. Mungkin mereka pikir Avengers laku keras nih. Iya, mungkin Infinity mereka War juga kan laku bisa. kelas. Iya. Dan buat aku itulah kesalahan DC pada saat itu. Kenapa? Karena buat aku kenapa harus menandingin yang udah lagi hype. Iya. Jadinya ketika lu bandingin nih sama yang lagi hype, lu mencoba memaksakan yang ada tuh lu malah makin tergerus gitu. Iya, malah jadi dibandingin. Malah jadi dibandingin. Kalau kata aku, kalau misalkan Justice League keluar setelah Infinity War, itu bakal lebih bagus. Akan lebih, karena biarin dulu nih hype Infinity War hilang dulu nih, baru dia muncul. Kalau ini enggak, dia benar-benar pengen ngebandingin langsung gitu. Itulah kenapa orang-orang pada merasa Justice League jelek lah dibandingin Marvel, karena emang dari DC-nya langsung gitu sih. Itu sih sedikit. Mungkin aku akan bikin flick talk kali ya tentang DC lah nanti. Oke. Nah, terus sedikit tambahan lagi, kalau kamu nyadar Han, di situ pas lagi ada nama-nama corp company gitu kan, corp industry ya kalau nggak salah. Company. Nah, ada gedung namanya LexCorp. Aku nggak ngerti tuh. LexCorp ini adalah punyanya Lutex Lord. LexCorp ini punyanya Lex Luthor. Lex Luthor itu adalah musuh bebuyutan Superman. Oke. Aku suka yang dia kayak apa ya, kayak foreshadowing gitu loh. Ini bisa jadi indikasi nih. Iya, ada in Superman nih nanti. Mereka dalam satu daerah universe yang sama. Iya. Mungkin beda daerah tapi satu universe yang sama nih. Iya, gitu. iya. Dan kalau nggak salah tuh aku lupa siapa Batman yang Superman yang baru, karena kan yang Henry Cavill dia nggak jadi kan. Nggak jadi balik lagi. Terus Batman-nya juga kita nggak tahu nih Batman siapa yang akan dipakai next-nya. Karena kan Batman banyak banget, ada Robert Pattinson, ada Ben Affleck, ada George Clooney, banyak lah gitu. Ini paling yang receh-receh sih, Ania mungkin kayak aku nggak ngerti ibunya itu megang pistol, kan kita ingat gak sih pas mau nyelamatin si Jaime? Nananya. Hah? Ibu apa Nana? Ibunya Jaime. Ibunya Jaime. Ya neneknya kan memang megang machine gun gitu kan. Iya. Nah ibunya kan megang pistol, tapi nggak dipakai buat apa? Ibunya juga nggak turun. Iya, ibunya juga nggak turun gitu. Jadi mungkin ibunya yang bertugas jagain kapal. ya bisa jadi gitu ya. Cuman kayak lu ngapain bawa pistol gitu tapi nggak dipakai gitu. Biar nggak panik. Nah terus yang aku kurang suka dari DC adalah di trailer itu selalu over exposure. Jadi kayak contohnya kayaknya kalau scene yang neneknya megang machine gun itu tidak ada di trailer, aku kan lebih kaget, akan lebih element of surprise gitu.
Kalau di sini dikasih Sia. Dia Terus langsung kita kasih jadi lihat. berpikir perannya besar. Iya, Ya. iya, heeh. Pas ini jadi oh ya udah kayak gitu doang. Jadi kayak Iya. elemen of surprise itu kurang. Itu sih kelemahan DC itu kadang trailernya tuh kadang terlalu banyak too much information. Gitu sih. Nah, terus sebenarnya ada satu sih yang ku suka dan pasti kamu gak tahu yaitu yang dia pas si Jaime-nya ngomong get over here. Aku nggak tahu. Aku gak tahu. Jadi ketika si Jaime-nya udah ketemu sama adiknya di scene benteng. Oh iya ya. Terus kan tinggal satu musuh, inget gak? Aha. Terus musuhnya kabur. Terus prajuritnya kabur. Inget gak? Oke, Terus ada si Uncle Rudy. Iya ya. Terus pas si prajuritnya ketemu sama Uncle Rudy, sama si Jaime ditarik. Oh iya ya. Nah itu si Jaime kalau nggak salah tuh ngomong get over here. Nah get over here itu ada dari salah satu game namanya Mortal Kombat. Jadi dia tuh khas ngomongnya dari Scorpio nama karakternya. Oh. Itu Easter egg banget sih. Easter egg dari film lain, dari game lain gitu. Itu sih unik. Atau mungkin kebetulan aja kali. Tapi persis banget tandanya get over here gitu. Ntar aku kasih lihat lah kali ya, munculin dikit nyamannya yang dimaksud aku. Get over here. Jadi ya itu diisi pembahasan dari POI dari kita. Buat kita ya emang, nggak tahu sih buat aku worth it banget untuk ditonton ya Han ya. Apalagi di bioskop kan. Ya ini worth it kok buat ditonton. Dan aman untuk keluarga lah. Iya. Dan aku kayaknya sih kalau untuk umur 13 tahun masih ngerti lah, masih menikmati film ini sih. Iya, nggak terlalu dark. Nggak terlalu dark dan nggak terlalu berat. Emang benar-benar kayak film superhero pada umumnya aja. Iya. Bahasnya keluarga. Iya, bahasnya gitu-gitu ya, keluarga. santai lah. Yes, benar sekali. Oke, jadi kalau misalkan mau nonton, ya pada saat video ini dipublish masih ada ya di bioskop ya. Jadi silakan langsung nonton di bioskop kesayangan Anda. By the way, kalau misalkan kalian udah ada yang nonton, terus ada momen atau fakta yang kita salah atau kita miss, langsung aja komen di bawah ya. So, we hope you guys enjoy the video and see you when I see you.